Geda gedi geda oh. Halo, perkenalkan, nama saya Ismi Intan Herani Sukasih. NIM saya 8775878683. Saya dari kelas 1A. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. See you. Pergilah jauh, janganlah mengharap cintaku, biarkan aku bukan selalu bersemilang selamanya, jangan kau ganggu aku. Nama Ampropedia SPD. Ingin bertanya ya Bapak, bagaimana struktur kepengurusan pramuka di sekolah ini? Di sekolah ya ada di situ di bawah naungan Kuartir Ranting ada Kamabigus, kemudian di bawah Kamabigus itu ada pembina terdiri dari 2 pembina putra, kemudian 2 pembina putri. Nah, kemudian dilatih itu programnya setiap hari Jumat sore. Itu kira struktur. Untuk jadwal kegiatan pramuka dan bagaimana peraturan agar tidak bertabrakan dengan kurikulum sekolah? Untuk program kita lakukan di luar jam efektif, yaitu di luar jam sekolah. Kita lakukan pada sore hari pada jam 2 sore sampai jam 16.30, jam setengah 5 sore, sehingga itu memang kita khususkan pada hari Jumat itu khusus untuk kegiatan ekskul wajib pramuka, jadi tidak ada kegiatan yang lain. Dan itu kita lakukan juga, kita pilih antara siaga ya, kemudian antara penggalang itu terpisah dengan hari yang sama. Apa kegiatan rutin yang dilakukan dan apa contoh kegiatan non rutin dan frekuensinya? Kalau kegiatan rutin tentu di dalam kegiatan kepramukaan itu adalah teknik dasar kepramukaan, ada tali menali, kemudian ada semapur atau morse, ya, kemudian ada sandi, kemudian baris berbaris. Nah, kenapa kita minta baris berbaris? Salah satunya kita agar anak kita tahu berbaris dan manfaatnya bisa kita menjadi tolak ukur ketika apel, upacara bendera, ya, ketika senam, itu kan ada baris berbarisnya. Nah, berkaitan di kegiatan nonnya itu seperti keagamaan. Kita anjurkan anak wajib sholat asar terlebih dahulu, kemudian kita masuk materi kegiatan itu bacaan sholat, kemudian hafal juz 30. Nah, itu kita prioritaskan. Itu tidak hanya tekpramnya saja, tapi di luar tekpram keagamaan itu yang kita utamakan. Bagaimana kondisi saran dan prasarana pramuka dan apa yang perlu diperbaiki? Kalau untuk sarana prasarana ya alhamdulillah sudah mencukupi. Barangkali kalau untuk kita perbaiki itu mungkin adalah tempat latihan kita, karena lingkungan kita ini sentuhan alamnya sangat sedikit karena mengingat lingkungan yang sudah padat bangunan. Nah, cuma kita ingin mengarahkan ke tempat latihan yang lain. Nah, itu yang belum berani kita. Kenapa? Satu, kita butuh proses izin orang tua, kemudian butuh proses mencari tempatnya. Jadi kalau sarana prasarananya, tempatlah yang menjadi kendala. Bagaimana sistem penilaian kegiatan pramuka? Apa kriteria yang digunakan? Kalau untuk dalam kegiatan penilaian, tentu pertama kita menilai tentang kehadiran peserta didik. Tanpa kehadiran, nilai-nilai lain tidak akan bisa dinilai. Yang kedua, itu keahliannya, keahlian di bidang kepramukaannya. Kemudian juga menilai di luar keahliannya seperti yang saya sampaikan tadi,
seperti tuntas bacaan sholat hari wajib, kemudian hafal juz 30, dan kegiatan keagamaan lainnya seperti pildacil ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kita nilai semua, dan itu nanti akan menjadi penilaian ekstrakurikuler, akan kita serahkan kepada guru kelas masing-masing untuk dicantumkan di dalam hasil evaluasinya atau raportnya. Prestasi apa yang pernah diraih oleh siswa atau sekolah dalam pramuka? Kalau untuk prestasi ya, kita di lomba ranting ya, kita alhamdulillah di LKBI kita pernah dapat. Kemudian di lomba semapur juga kita pernah dapat, itu di kegiatan ranting. Nah, kalau untuk di kegiatan di cabang itu kita hanya sebagai mengikut partisipasi itu tentang pesta sifatnya. Jadi alhamdulillah dalam kegiatan pesta itu ya alhamdulillah kita juga mendapat peserta teraktif ya untuk perwakilan dari ranting Pamenang. Tantangan apa yang dihadapi dalam kegiatan pramuka dan bagaimana solusinya? Kalau untuk tantangan kita yang pertama adalah untuk mengajak anak-anak kita kenal pramuka itu. Nah, itu menjadi tantangan sangat sulit. Kenapa? Pramuka kita tahu dia akan berhubungan dengan alam, berhubungan dengan cuaca. Anak-anak kita takut dengan panas, takut dengan alam, kayak gitu kan. Nah, itu yang perlu kita sosialisasi dulu, bahwa pramuka itu tidak untuk panas-panasan, tapi pramuka itu adalah mendidik sebuah karakter anak-anak supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Contohnya di kurikulum Merdeka itu sekarang kita lihat rata-rata pada kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan di dalam kegiatan pramuka itu seperti bernyanyi, bertepuk. Nah, itu kan diprioritaskan pada kurikulum saat ini. Nah, jadi itu. Kalau solusi, tentu kita memberikan pemahaman kepada peserta didik kita bahwa pramuka itu untuk mendidik kedisiplinan, untuk mendidik kemandirian. Kemudian kita juga bekerja sama dengan orang tua, agar orang tua juga paham bahwa pramuka saat ini bukanlah sama dengan pramuka yang sebelum-sebelumnya. Pramuka ini penuh dengan didikan karakter. Gitu. Cukup Bapak pertanyaannya. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf kalau ada yang kesalahan atau salahnya, saya mohon maaf. Saya lanjut bagaimana kegiatan kepramukaan di SD 100 Pamenang ini? Sejauh ini sudah berjalan dengan semestinya. Sore Kegiatan apa yang dilakukan setiap minggu ya Pak? kalau kami kan SD kan kegiatannya gabung antara sejarah dan penggalang. Jadi kegiatannya ya sesuai dengan apa latihan apa dasar dulu ya. Mengenal tari kenali, mengenal semapur, terus apa lagi namanya sani-sani. Jauh ini itu aja. Untuk selanjutnya kegiatan taknon rutin yang pernah dilaksanakan dalam 1 tahun terakhir. Kemarin kami ikut jambore kecamatan di SMP 19. Pada itu ada lagi kegiatan hari pramuka ya, pada tanggal 14 kemarin di PS 13. Bagaimana sistem penilaian anggota kepramukaan? Sudah ini kami fokus pada SKU ya. Di SKU kan lengkap Iya. ada kegiatan misalnya pelajari yang anak itu pelajari kan ada fokusnya pada SKU aja. Apa tantangan terbesar dalam pelaksanaan kegiatan pramukaan? Kalau tantangannya nggak tahu ya, pesertanya makin lama makin berkurang, nggak tahu lah alasannya. Juga kalau masalah anak-anak misalnya anak mendidikan SD kadang suka diatur gitu ya. Apa upaya untuk mengatasi tantangan tersebut Pak? Paling kami sejauh ini sosialisasi pada orang tua aja bahwa pramuka itu juga bagian dari pendidikan ya. Menambah
kepedulian, keaktifan, kreativitas dari anak-anak tersebut. Nah, sejauh ini alhamdulillah ya kami sosialisasi adalah perbaikan dari peserta dan kenaikan. Cukup ya Pak, itu kan. Saya ucapkan terima kasih ya Pak udah meluangkan waktunya. Ya.